Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA beserta jajarannya, yang kami muliakan narasumber kajian dialog zuhur kita pada kesempatan ini, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. M. Faisal Hamdani MA, para alim ulama, asatidz, Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal dimanapun berada. Masih bersama kami pada kajian dialog zuhur Masjid Istiqlal Ahad 29 Dzulhijjah 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 8 Agustus 2021 Miladiyah. Kami ucapkan terima kasih pada para jamaah yang telah meluangkan waktu dan ikut bergabung bersama kami di YouTube Masjid Istiqlal TV. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan bagi jamaah dan saudara kita yang sedang sakit, dan Allah memberikan kesehatan lahir batin bagi kita semua. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati muallifu hadzal kitab Kifayatul Akhyar Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husain Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wadfa' anna minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kshif anna corona. Allahumma dfa' anna corona. Allahumma rfa' anna hadhil jaihah wa hadzal bala' ya rabbal alamin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak kajian dialog zuhur yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. M. Faisal Hamdani MA dengan membahas kitab Kifayatul Akhyar karangan Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husain Asy-Syafi'i, dan pada kesempatan siang ini akan membahas bab salat sunnah halaman 108. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sholat wajib, waktu-waktunya dan syarat-syarat untuk melakukannya. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya dalam Kifayatul Akhyar, pembahasan tentang bab sholawatil masnunah. Kalau yang lalu kita sudah jelaskan tentang syarat wajib sholat, ada 3 Islam balik berakal. Bab selanjutnya kita membahas bab sholat masnunah, sholat yang disunnahkan. Sholat yang disunnahkan ini wassalatul masnunatu khamsun. Sholat yang disunnahkan itu ada 5. Idani, sholat 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha.
Kemudian wal kusufani, sholat dua gerhana, gerhana matahari maupun gerhana bulan. Wal istisqa, nah ini sholat minta hujan. Nah yang dimaksud beliau di sini wassalatul masnunah ini disebut 5 ini adalah sholat yang dilakukan secara berjemaah maksudnya ya, yang dilakukan secara jemaah itu ada 5. Muradu bis masnunatil lati tasunnu laha al jamaah. Jadi yang dimaksud dengan sholat sunnah yang di sini sholat yang dilakukan berjemaah kata beliau. Dan akan dijelaskan saya tipi mawadiha akan dijelaskan berikutnya insyaallah. Kemudian beliau mengatakan was-sunanut tabi'atu lil faraid 17 rakaat. Adapun salat sunnah yang mengiringi tabi'ah, yang mengikuti atau mengiringi salat-salat fardu itu ada 17 rakaat. Ini 17 rakaat. Jadi dalam buku ini nanti dijelaskan perbedaan pendapat, ada yang lebih cenderung kepada 10 rakaat, ada yang kepada 17 rakaat ya. 17 rakaat rakaatul fajri, 2 rakaat salat fajar, warba'un qabla zuhri, 4 rakaat qabla salat sunnah sebelum zuhur. Jadi salat sunnah zuhur itu berdasarkan hadis sahih 4 rakaat. Bahkan disebut 4 rakaat sebelum zuhur ini sebenarnya sering dilakukan Nabi ya. Kata Nabi, sholat 4 rakaat sebelum zuhur ini itu bisa menggantikan sholat tahajud. Kalau kita kelewatan tahajud, maka sholat sunnah sebelum zuhur ini bisa menggantikan setara fadilahnya dengan sholat sunnah tahajud. Di siang hari orang banyak kerja, banyak lupa Allah. Di malam hari orang banyak tidur, banyak lupa Allah. Jadi di waktu-waktu orang banyak lupa Allah itu, di situ termasuk waktu yang paling banyak pahalanya. Kalau kita pahami lebih mendalam begitu. Kemudian beliau memerinci 17 rakaat itu rakaatul fajri. Kita ulangi 2 rakaat sebelum fajar, salat fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, 6. Kemudian rakaatani ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur, 8. Arba'a qabla al-'asar, 4 rakaat sebelum asar, 12. Wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 14. Wa salasun ba'dal isya yutiru bi wahidatin minhunna. Dan 3 rakaat sesudah salat isya. 3 rakaat itu disatukan dengan witir 1 rakaat, 2 rakaat ba'da isya, kemudian salat sunnah witir 1 rakaat. Jadi kalau dihitung ini 17 rakaat. Nah, jadi 17 rakaat salat wajib, 17 rakaat salat sunnah. Ini menurut pendapat penulis kitab Kifayatul Akhyar ini ya. Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husain, beliau menjelaskan seperti itu. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, kita jelasin perbedaan pendapatnya. Ikhtilaful ashabi fi adadi raqaatit tabi'il faraid. Nah, kata beliau, para sahabat-sahabat ini juga berbeda pendapat tentang rakaat, jumlah rakaat yang mengikuti salat-salat fardu. Inilah yang kita kenal dengan salat sunnah nawafil. Nafilah ya. Salat sunat kalau bahasa fikihnya lebih kepada salat sunat rawatib ya. Kalau nawafil itu lebih kepada, kalau dalam Quran lebih kepada tahajudnya ya. Nafilatal lak asa ya basarabuka. Tapi kalau salat sunnah yang mengiringi salat wajib ini lebih kepada salat sunnah rawatib. Penamaannya lebih sering disebut dengan sebutan rawatib. Wal aksaruna ala annaha asyara raka'atin. Kata beliau, wal aksaruna, sebenarnya banyak sekali sahabat yang berpendapat bahwa salat rawatib ini yang mengiringi salat wajib ini jumlahnya 10 rakaat. Nah, jumlahnya 10 rakaat. Wal muradur ratibatul muakkad, dan salat sunnah rawatib yang 10 ini dianggap muakkadah. Salat sunnah muakkadah. Jadi salat sunnah itu ada yang muakkadah di dalam mazhab Syafi'i. Muakkadah itu sesuatu yang ditekankan.
Nah, bagaimana kita mengetahui sunnah itu muakkadah dengan tidak muakkadah? Nah, sholat sunnah muakkadah ini dia sholat sunnah yang selalu dilakukan Nabi. Kalau tidak ada halangan berat, tidak ditinggalkan Nabi. Ini muakkadah namanya. Ya. Kalau wajib, sholat yang terus-menerus dilakukan Nabi tak pernah ditinggalkan. Kalau tak pernah ditinggalkan terus-menerus dikerjakan, ini namanya wajib. Tapi kalau selalu dikerjakan Nabi tak pernah ditinggalkan kecuali dalam keadaan terdesak, dalam keadaan lain, namanya muakkadah. Nah, kenapa muakkad dikuatkan? Ya Nabi sendiri memberatinya gitu, diberatinya, dikuatkan itu diberati namanya. Jadi Nabi melakukan yang muakkadah itu ya. Sunnah, sebagian mengatakan sunnah ya. Adapun dalilnya yang mengatakan 10 ini, yang 10 itu adalah rakaatani qabla subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Ini salat sunnah fajar. Rakaatani qabla zuhur, salat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur. Tadi penjelasan pertama 4 rakaat. Ini penjelasan kedua 2 rakaat sebelum zuhur. Rakaatani ba'daha 2 rakaat sesudah zuhur. Ya, sudah 6. Rakaatani ba'dal maghrib 2 rakaat sesudah maghrib. 8. Rakaatani ba'dal isya 2 rakaat sesudah isya. Jadi pas 10 rakaat. Jadi tidak ada yang 4 rakaat. Nah, kalau yang mengatakan, pendapat yang mengatakan sholat sunnah rawatib muakkad ini 10 rakaat dengan perincian yang 5 tadi, ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib. Ini tidak ada sholat sunnah sebelum asar jadinya kan. Dan 2 rakaat sesudah isya, ini dalilnya didasarkan kepada hadis sahih dari Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar ini termasuk sahabat besar yang paling banyak melaksanakan sunnah Nabi, paling suka meniru Nabi dalam hal yang sunnah, yang kecil-kecil pun ditirunya. Sampai-sampai dalam riwayat disebut Ibnu Umar itu ketika dia berjalan bersama Nabi, dia lihat Nabi berhenti di sebuah pohon, sholat di bawah pohon itu. Kemudian ketika dia berjalan lewat itu di lain waktu, lewat di pohon itu berhenti lagi dia, diikutinya Nabi sholat sunnah di bawah pohon itu. Saking rincinya Ibnu Umar ini ingin mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya. Yang kecil-kecil pun diikuti sama beliau. Nah, ini didasarkan kepada hadis Abdullah bin Umar, hadis sahih. Dia katakan, qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, aku telah melaksanakan salat bersama Nabi, raka'ataini qabla zuhur. Nah, yang pertama salat 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, raka'ataini ba'dal maghrib, raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. Ya. Jadi sebelum zuhur, sesudah maghrib, sesudah isya. Nah, ini dikatakan beliau, wa haddatsatani Hafsah binti Umar. Begitu juga hadis riwayat Hafsah binti Umar, kana yusalli raka'ataini khafifaini ba'da matla'il fajar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat yang ringan sesudah mulai terbit fajar. Ini salat sunnah fajar kan. Jadi kalau kita pahami dalam hadis sahih ini, maka itu 10 rakaat. Ya, kita ulangi, sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat, sesudahnya 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, sholat fajar 2 rakaat. Jadi pas 10. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar dan riwayat dari ya Hafsah anak Umar bin Khattab. Ya, Hafsah binti Umar. Oh, ini rawi syekhon, diriwayatkan syekhon. Ya. Nah, akan tetapi warwahu syekhon wa min zakarin arba qabla zuhur. Adapun dalam satu pendapat lagi dikatakan Nabi melaksanakan sholat sunnah zuhur itu arba'a qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, hal ini fahujjatuhu ma rawal Bukhari an Aisyah. Adapun hujahnya, dalilnya seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'a qabla zuhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ini dari Aisyah, dari istri Nabi SAW. Jadi Aisyah selalu melihat Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah
4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini bermakna bahwa sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat itu juga muakkad. Nah, ya, muakkad. Jadi memang kalau kita pahami, nah disinilah kalau kita mengkaji fikih, disinilah nanti kita lihat bahwa dalam fikih itu ya hal-hal yang sunnah perbedaan begini tidak terlalu tidak dipermasalahkan para ulama gitu. Karena masing-masing ada riwayatnya berdasarkan hadis sahih, mau 2 rakaat boleh, mau 4 rakaat boleh, ya. Bagi ulama-ulama yang hafalan hadisnya banyak, faqih, nah, perbedaan riwayat ini hal yang biasa, ya. Mereka tidak suka kalau tidak 2 rakaat, 4 rakaat, lu pelaku bid'ah sesat, tidak suka begitu. Di dalam fikih tidak ada klaim-klaiman yang terlalu gampang untuk menyesatkan orang ketika berbeda dengan satu riwayat. Karena Nabi dalam berbagai riwayat dalam melaksanakan hal yang sunnah itu kadang berbeda, kadang dilaksanakan 2 rakaat, kadang dilaksanakan 4 rakaat. Aisyah melihat Nabi 4 rakaat terus. Ternyata Hafsah melihat, ya. Kalau Ibnu Umar melihat bersama Ibnu Umar, Nabi ternyata sholat ba'da juhurnya sebelum juhurnya ya 2 rakaat. Tapi Aisyah melihat selalu terus 4 rakaat. Dan Aisyah dan Ibnu Umar ini termasuk sahabat besar. Nah, ketika sahabat besar ini dua berbeda pendapat, ini menunjukkan bahwa Nabi itu sebenarnya fleksibel dalam melaksanakan sunnah itu. Ada perubahan-perubahan. Maka muncullah nanti dalam pemahaman fikihnya sesuatu yang sunnah yang dirubah-rubah Nabi melakukannya, maka itu pertanda bahwa itu boleh dilakukan perubahan-perubahan seperti itu. Ya, dia tidak saklek. Ya. Bisa jadi karena Nabi ingin mencontohkan yang ringan, dia lakukannya 2 rakaat. Kemudian di rumahnya lagi tidak banyak kerjaan, santai 4 rakaat. Sama Ibnu Umar, bisa jadi Nabi lagi melakukan perjalanan, ada urusan, maka diringankannya 2 rakaat. Nah, karena makanya beda ketika di rumah bersama Aisyah melihat 4 rakaat, dan itu terbuka peluang hal-hal yang seperti itu, ya. Disitulah kita melihat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sangat-sangat fleksibel melaksanakan hal sunnah, ya, yang sunnah. Kalau yang wajib itu beliau kaku, karena wajib kan harus dilaksanakan. Kalau ditinggal berdosa. Tapi hal yang sunnah atau sunnah-sunnah yang hukumnya sunat melaksanakannya anjuran, nawafil, tatawu, Nabi banyak melakukan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Wa min dzakara arba'an qabla al-'asri. Adapun dalil yang mengatakan Nabi melaksanakan salat sunnah sebelum asar 4 rakaat, hujjahnya itu berdasarkan riwayat Tirmizi dari Ali. Nah, ini Ali pula lagi. Jadi Imam Tirmizi meriwayatkan dari Imam Ali radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asri 4 rakaatin. Yafsilu bainahunna, ya. Jadi ternyata Ali melihat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat sunnah 4 rakaat sebelum asar berdasarkan hadis Tirmizi, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya, Nabi itu fleksibel, kembali kepada hal itu tadi, ya. Mengerjakan sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat dengan dipisah salam di antara keduanya. Yafsilu bainahunna, berarti 2 rakaat. Nah, dipisah salam. Sholat 2 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat lagi sebelum asar. Wah, ini kan jarang-jarang kita dengar seperti ini kan. Ternyata riwayat dari Tirmizi disebut seperti itu tuh, dengan dipisah salam di antara semuanya. Di antara semuanya, dipisah salam 4 rakaat dengan dipisah salam di antara keduanya. Coba kita lihat salahnya ini, riwayat Tirmizi hadis nomor 429. Wa qala innahu hasan wa huwa kama qala. Dan Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Ya. Tapi mungkin kalau saya memahami ini, yafsilu bainahunna ini lebih kepada dipisah salam dengan sholat wajib, ya. Kita baca lagi ujungnya, wa qala innahu hadis hasan wa rawahu rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'ah. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat
sebelum asar 4 rakaat. Wa qala Tirmidzi hasan. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, wa sahih Ibnu Hibban. Sedangkan Ibnu Hibban memahami hadis ini kualitasnya sudah masuk sahih. Wa rakaatani ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya, madzkuratani fi hadis Ibnu Umar. Sudah disebutkan tadi hadis Ibnu Umar. Summal muradu bil muakkad ma wadhaba alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hal yastahibbu rak'atani qabla shalatil maghrib wajhani. Nah, adapun yang dimustahabkan, kadang-kadang sunnah ini disebut dengan mustahab dari kata hubbun, habba yahubbu, hubbun, mencintai. Jadi sholat sunnah itu ada istilah yang digunakan dalam fikih. Ini harus paham kita. Sunnah, masnun, sunnatun, ya. Kemudian mustahabun, nanti kadang-kadang disebut tatawwu, itu mirip-mirip semua. Mustahab, tatawwu, sunnah, nafilah, ya, sholat tahajud itu disebut nafilah, amalan tambahan. Ya. Kadang-kadang disebut fadilah, ya, fadilah, keutamaan. Sesuatu yang utama itu dianggap sunnah, anjuran. Ya. Jadi itu mirip maknanya, fadilah, sunnah, tatawwu, mustahabun, nah, itu mirip-mirip, ya. Maka disebut hal yustahabu raka'ataini qabla sholatil maghrib. Apakah disunnahkan 2 rakaat sholat sunnah sebelum maghrib? Nah, ini ada terjadi perkhilaf antara ulama. Kalau tadi kan disebut yang 10 rakaat sunnah muakkad itu sholat sunnah 2 rakaat sesudah maghrib. Nah, bagaimana sholat sunnah sebelum maghrib? Apakah boleh? Apakah ia mustahab disunnahkan? Nah, qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, ya, as-sahih istahbabihima fa fi sahihil Bukhari. Imam Nawawi berpendapat berdasarkan hadis Sahih Bukhari, ya, sholat sunnah sebelum maghrib itu mustahab, disukai, disunnahkan, gitu ya. Apa dalilnya? Sahih Bukhari mengatakan shollu qoblal maghrib, sholatlah kamu sebelum maghrib. Wa qala fis salisati liman sya. Nabi mengatakan begitu sampai 3 kali. Liman sya, bagi siapa yang mau melakukannya, gitu. Nah, ya, bagi siapa yang mau melakukannya. Artinya Nabi tidak mewajibkannya, karena bagi siapa yang mau silakan, boleh, dan itu termasuk yang diperintahkan Nabi SAW. Maka orang yang mengatakan sholat sunnah sebelum maghrib itu bid'ah, sesat, nah, ini juga pendapat yang sebenarnya kalau dalam fikih nggak perlu kita terlalu bersikeras mengikut pendapat seperti itu. Enggak. Kenapa? Karena dalilnya ada, gitu ya. Maka dalam fikih ini, orang fikih ini biasanya lebih fleksibel. Kenapa? Karena dia faqih, memahami banyak-banyak hadis, versi-versi pendapat ulama berdasarkan hadis yang berbeda-beda. Sudah terbiasa beda pendapat, jadi tidak terbiasa mencela, mengatakan pelaku bid'ah, sesat apa, tidak terbiasa ulama faqih seperti itu. Ya, itulah bedanya kalau kita belajar fikih. Beda kalau kita hanya belajar hadis saja, beda sedikit nanti bid'ah, sesat. Nah, itu tidak seperti itu sebenarnya, ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis wafi Muslim, kanu yabtadiruna sawari alahuma idza adzana al-maghrib hatta inna rajulu la yadkhulul masjida fayahsabu anna salata qad sulliyat kasrati may yusallihima. Ini dikatakannya kan. Bahkan beliau mengatakan 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah itu sunnah tadi katanya. Bahkan 2 rakaat sebelum maghrib di rumahnya Nabi pernah melakukannya. 2 rakaat setelah isya di rumahnya juga dikerjakan Nabi di rumah beliau. Serta 2 rakaat sebelum subuh itu adalah jam di mana Nabi tak mau ditemui. Kenapa Nabi tak mau ditemui? Ya. Nabi tidak mau ditemui karena Nabi sedang melaksanakan sholat sunnah. Nah, itu 2 rakaat sebelum maghrib Nabi tidak mau ditemui. Masyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam hadis Bukhari disebutkan lagi, disunnahkan mengerjakan sholat 2 rakaat ringan sebelum sholat maghrib. Diringankan, mukhaffif ya, diringankan. Karena nanti dalam pendapat Syafi'i, waktu maghrib itu seperti yang kita bahas kemarin, waktu maghrib itu sebenarnya sangat singkat. Ketika terlihat merah-merah di apa ya, mulai merah di langit, itu sudah masuk maghrib. Ketika dia hilang itu kan sekitar 10-15 menit menghilang, sebenarnya waktu utama maghrib itu sudah habis.
tapi sesudah itu masih boleh kita lakukan sholat maghrib sampai sholat isya. Itu pendapat yang ringannya. Pendapat yang yang afdalnya itu kita langsung sholat maghrib. Maka diringankan sholat maghrib itu sebelum maghrib supaya jangan habis dia waktu maghrib yang paling afdal itu. Ya, ini salah satu hikmahnya kenapa disebut diringankan. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Bukhari, hadis nomor 599 dan hadis Muslim 837 dari Anas, dia berkata, kami dulu tinggal di Madinah. Jika muadzin mengumandangkan azan untuk sholat maghrib, orang-orang segera menuju tiang untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya, idza adzana al-maghrib hatta inna rajulu laidul masjid payah sabu anna sholata qad shallaitil kasr dan seterusnya yang sudah kita bacakan tadi. Jadi orang-orang sudah menuju tiang mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya. Orang asing yang masuk ke dalam masjid sampai-sampai akan menyangka bahwa sholat telah dikerjakan. Jadi orang-orang yang tak sering ke Masjid Nabawi, orang asing singgah di Masjid Nabawi, mereka kira sudah sholat maghrib, ternyata masih sholat sunat. Nah, berarti sholat sunnah sebelum maghrib itu ada. Ya, apalagi kalau kita berpedoman kepada hadis yang umum, setiap sholat itu ada sholat sunnah sebelumnya yang mengiringinya. Nah, makanya ada, dia tidak perlu sakit. Itu semuanya hadis-hadis sahih menurut sebagian ulama fikih kita dengan ulama-ulama hadis yang mengutip hadis ini. Kemudian disebut maksud tiang dalam asal di atas adalah penyangga untuk meninggikan loteng. Maksud bersegera menuju tiang adalah setiap mereka menuju tiang untuk berdiri di belakangnya. Maksud 2 rakaat adalah setiap orang mengerjakan sholat 2 rakaat dan tidak menambahnya. Ya. Maksud sholat dikerjakan secara ringan adalah bacaan dalam sholat tidak boleh panjang, tidak dipanjangkan, ringan. Jadi kalau ada bacaan mukhaffif di hadis Nabi, diringankan, itu diringankan maksudnya tidak panjang, ayat yang dibaca pendek saja. Qul kafirun, qul Allahat, qul bil falaq. Kemudian kita lanjutkan lagi, qala ma ra'aitu ahad yusalli rak'atain qabla maghrib ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Ibnu Umar bahkan Ibnu Umar bahkan meriwayatkan bahwa ma ra'aitu ahad yusalli rak'atain qabla maghrib ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibnu Umar mengatakan, ma ra'aitu ahadan yusalli rak'ataini. Aku tidak melihat seseorang yang sholat 2 rakaat sebelum maghrib pada masa Rasulullah. Nah, malah Ibnu Umar di sini mengatakan, ini hadis ini penjelasannya di kutipannya disebut Rawahu Abu Daud al-Baihaqi min hadis Taus an Ibnu Umar. Ini hadis dari Taus dari Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar beda pendapat. Nah, dia tidak melihat Nabi pada masa Rasul, tidak melihat sahabat pada masa Rasul mengerjakan sholat sunnah sebelum maghrib. Nah, jadi terjadi khilaf kan. Maka orang yang mengatakan tidak ada sholat sunnah sebelum maghrib itu ya mungkin berpegang kepada riwayat Ibnu Umar ini. Ya tidak ada masalah. Nah, itulah beda-bedanya. Apakah memang terjadi perubahan? Kita pun tak paham. Karena kita tidak hidup pada masa Nabi. Bisa jadi Nabi SAW awalnya tak mengerjakannya. Nah, kemudian dilihat Ibnu Umar tak ada yang mengerjakannya, disampaikan Ibnu Umar. Nah, setelah lama, misalnya selang setahun 2 tahun, tiba-tiba Nabi mengerjakannya. Seperti hadis tadi. Bisa terjadi seperti itu kan? Kan kita tidak bisa mengkonfirmasi kepada Nabi SAW. Nah, maka dari itulah kita harus toleransi. Artinya toleransi ya bagi orang yang tidak mau sholat sunnah sebelum maghrib, ya silakan saja, tidak ada masalah kan? Tapi bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah sebelum maghrib, jangan kita anggap, wah ini pelaku bid'ah sesat. Tidak begitu kan. Apalagi kemarin sudah kita jelaskan, bid'ah itu bukan hukum. Ya, bid'ah itu bagian dari sesuatu yang tidak dilakukan Nabi. Itu tidak dilakukan Nabi dan sahabat. Ya nggak apa-apa nggak dilakukan Nabi. Tapi riwayat lain mengatakan dilakukan sahabat. Karena sahabat itu pun, ya kalau kita mau pahami, itu mirip seperti kita. Ulama-ulama kita nih, ya kalau kita kiaskan ke sahabat, ulama ini ada yang rajin sholat sunnah ini, ada yang malas, ada yang rajin tahajud, ada yang rajin duha. Seperti itu, sahabat itu pun begitu kan. Ada yang rajin dia sholat duha, rajinnya.
Nah, kemudian ada yang rajin tahajud, jarang sholat duha, ada yang rajinnya puasa sunnah. Jadi beda-beda sahabat itu, maka keutamaannya beda-beda gitu. Itulah nanti yang membuat perbedaan-perbedaan pendapat itu salah satunya begitu. Yang satu melihat sahabat ini begini, yang satu melihat ini begini. Maka walaupun sahabat-sahabat besar, maka akan terjadi nanti perbedaan riwayat. Dari Abu Hurairah beda, dari Ibnu Umar ternyata beda, dari Aisyah lagi beda. Ya, dari Ibnu Abbas lagi beda, ini sahabat-sahabat besar. Itu terjadi banyak riwayat seperti itu. Bahkan kalau kita kaji nanti riwayat tentang melihat Allah, ya Aisyah mengatakan enggak mungkin Nabi SAW itu melihat Allah. Siapa mengatakan Nabi melihat Allah waktu Isra Mi'raj, maka dia bohong, kata Aisyah. Nah, kata Ibnu Abbas, oh enggak, Nabi melihat Allah. Abu Hurairah mengatakan, ya Nabi melihat Allah. Abu Hurairah mengatakan, dia bertanya kepada Nabi, Nabi melihat cahaya. Akan terjadi perbedaan pendapat sahabat-sahabat besar ini. Nah, jadi di sini harus bijaksana kita. Makanya kalau Imam Hanafi itu, kalau tabi'in yang ngomong berpendapat, aku juga bisa berpendapat katanya kan. Tapi kalau sahabat yang ngomong, aku pilih di antara sahabat itu mana yang cocok denganku. Artinya mana yang rasional, yang diyakini Imam Hanafi itu yang terbaik, yang paling pas gitu. Nah, jadi Imam Hanafi itu begitu. Dari sahabat itu ada riwayat-riwayat berbeda-beda. Dia pilih mana pendapat yang paling pas dalam, paling gampang dia cerna, paling mudah dia pahami. Nah, karena di antara sahabat itu juga berbeda-beda. Dan sahabat itu tidak saling mengklaim masuk neraka, tidak terlalu kasar kepada sahabat-sahabat lainnya yang berbeda. Ya, maka sebenarnya perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Apalagi perbedaan itu adalah dalam hal-hal yang sunnah, bukan dalam hal yang wajib. Dalam hal yang wajib saja nanti ada beda, tetapi tidak signifikan bedanya, apalagi dalam hal yang sunnah. Saya kira itu saja, sudah 30 menit ya bab salat sunnah ini. Ya. Adapun sedikit lagi lah ya kita tambahkan ini salah sunnah nawafil muakkadat. Adapun salat sunnah nawafil yang muakkadat, yang ditekankan yang muakkad ada 3, salat lail, salat malam, tahajud, salat duha, dan salat tarawih. Ini malah yang muakkad. Ya. Padahal tadi salat rawatib itu juga muakkad, disebutkan ada 10, tadi ada yang mengatakan 17 sama witirnya. Dalam riwayat lain lagi Nabi SAW itu bahkan mewajibkan bagi dirinya salat tahajud dan salat witir. Ini tidak pernah ditinggalkan Nabi. Maka di dalam pendapat Hanafi nanti salat witir dan tahajud ini dianggap wajib. Tapi bukan fardu ya, wajib. Karena kalau wajib itu sholat yang tak pernah ditinggalkan Nabi, tapi berdasarkan hadis ahad. Itu Imam Hanafiyah. Kalau di Syafi'iyah, sholat wajib itu disamakan dengan fardu. Yang tak pernah ditinggalkan Nabi, kalau ditinggalkan ada dosa. Yang Hanafi membedakan antara fardu dengan wajib. Kalau wajib berdasarkan tidak pernah tinggalkan Nabi, berdasarkan hadis ahad, walaupun tidak ada hukumannya, ancaman meninggalkannya, dianggap wajib karena Nabi tak pernah meninggalkan. Tapi kalau di dalam Syafi'iyah, fardu sama wajib itu disamakan. Nanti dalam bahasa Imam Hanafi, kalau ditinggalkan ada hukumannya, ada celaannya, ada dosanya, baru disebut dengan wajib. Kalau Hanafi tidak, yang fardu yang sama dengan Imam Syafi'i. Kalau ditinggalkan seperti sholat wajib yang waktu itu baru dianggap fardu, ya, berdasarkan Quran, dan kalau ditinggalkan ada hukumannya. Oke, sampai di situ ya sholat sunnah ini. Nanti berikutnya kita bahas rinciannya lagi ya. Saya kira itu dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau gimana? Silakan. Pak Jamalul Lail, Ustaz Jamalul Lail. Balikan. Ya. Subhanallah, walhamdulillah. Menarik sekali apa yang disampaikan guru kita. Di sini ada beberapa poin yang kami catat terkait tema kita pada hari ini, sholat sunnah. Mohon koreksi jika ada kesalahan. Di antaranya, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah adalah sholat Idain, Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat istisqa ya. Lalu adapun sholat nawafil muakkad, di antaranya ada sholat tahajud, duha, sholat witir, dan adapun sholat yang mengiringi sholat fardu, ada
17 rakaat atau salat sunnah rawatib. Adapun hadis dari Abdullah ibnu Umar hanya 10 rakaat, sebagaimana yang dijelaskan guru kita tadi. Dan terkait salat sunnah yang dikerjakan sebanyak 4 rakaat harus dilaksanakan dengan 2 salam. Adapun bacaan salat sunnah qobliyah atau ba'diyah dianjurkan tidak panjang, yaitu bacanya pendek-pendek saja, salat pendek. Dan terakhir ada beberapa ikhtilaf dalam pelaksanaan salat sunnah. Di antaranya adalah salat sunnah sebelum maghrib, masing-masing punya dalil. Terserah kita ingin melakukan yang mana. Gitu Ustaz ya. Ya. Taib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.